Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 39, apakah itu pelajaran pribadi? Sebenarnya dia berharap Seng Xiao akan bereaksi terhadap masalah itu. Akan tetapi, dia tidak bereaksi dan tampaknya tidak keberatan jika dia menyukai orang lain. Xiao Xiao, terima kasih sudah datang menemuiku malam ini. Kamu harus segera pulang dan beristirahat. Mu Qi berbalik dan hendak keluar dari mobil, tetapi Seng Xiao menariknya kembali. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Apakah ada hal lain? Tanya Mu Qi. Tidakkah kau ingat pernah berjanji padaku bahwa kau tidak akan terjebak dalam cinta monyet sebelumnya? Kata Seng Xiao, tiba-tiba menggali janji-janji lama. Tidakkah kau pikir kau telah mengingkari janjimu? Xiao Xiao, aku itu orang yang berbohong padaku, segalanya tidak akan berakhir baik. Seng Xiao kemudian menyalakan mobil, menginjak pedal gas, dan membawa Mu Qi pergi dari rumah kecil itu. Mu Qi mengira Seng Xiao sedang marah, dan dengan cepat menjelaskan, Xiao Xiao, aku tidak melakukannya dengan sengaja, jangan marah. Seng Xiao mengabaikannya dan menginjak pedal gas. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang utama Iten, dan dia memarkir mobilnya di persimpangan tempat mereka dapat melihat pintu masuk dengan jelas. Itu. Seng Xiao hanya mengangkat dagunya dan berkata, kau tidur bersamaku di sini malam ini. Pipi Mu Qi memerah, tetapi dia tidak mengerti maksudnya. Ngomong-ngomong, apakah dia benar-benar orang yang kamu sukai di sekolah? Tanya Seng Xiao menggoda. Kupikir kamu selalu menyukai orang lain. Mu Qi menatap Seng Xiao, takut untuk bergerak sedikit pun karena Seng Xiao sedang mengerahkan tenaganya. Dia merasa kesal, tetapi dia tetap tidak berani mengungkapkan siapa yang dia sukai karena itu akan menyusahkan Seng Xiao. Ketika melihat jejak air mata di pipinya, Seng Xiao tiba-tiba bergerak dan mencium ujung hidungnya dengan lembut. Apa yang kamu tangisi, nak? Itu adalah kecupan selembut bulu angsa, namun hati Mu Qi tiba-tiba terasa penuh dengan energi. Oleh karena itu, sambil tersipu, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Xiao Xiao, mungkinkah kau tahu? Diam dan kemarilah. Seng Xiao menghentikannya untuk melangkah lebih jauh, dan hanya menarik tangannya ke dalam pakaiannya. Mu Qi memandangi parasnya yang menawan dari celah terpendek, terpesona. Sulit untuk tidak tahu, dengan ekspresimu seperti itu, seolah kau ingin melahapku. Mu Qi segera tersenyum lalu menghela napas. Tahukah kau betapa aku khawatir kau akan salah paham? Apakah kau pikir IQ-ku 250 seperti milikmu? Meski begitu, kini dia merasa tenang. Jadi Xiao Xiao tahu segalanya, tetapi dia tidak menjauhkan diri dan bahkan rela membiarkannya begitu dekat. Apakah dia sedang bermimpi? Berhentilah berpikir yang tidak-tidak dan hentikan permainan tebak-tebakan ini. Katakan saja padaku jika ada sesuatu yang terjadi, segera dan tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Mengerti? Mu Qi cepat-cepat mengangguk, tangan dan hatinya terasa hangat sekarang. Tapi apakah kita di sini untuk mengintai Mu Qi? Seng Xiao tampak lelah. Suaranya serak saat dia menurunkan kursinya dan membungkuk. Kelas di Iten tidak memiliki kamera pengintai karena orang tua telah meminta perlindungan privasi anak-anak mereka. Apa, menurutmu Mu Tangsue sebodoh itu? Dia pasti datang ke sekolah pagi-pagi sekali agar bisa menempelkan halaman-halaman itu di papan pengumuman tanpa diketahui siapapun. Apa kau pikir dia akan senang mempermalukanmu sekali saja? Kau harus menangkap basah dia. Yang paling penting, itu adalah alasan agar dia bisa menghabiskan waktu bersama si kecil. Meskipun mereka belum menjelaskan semuanya, Mu Qi sekarang tahu bahwa Seng Xiao menyadari perasaannya terhadapnya, dan dia tidak menjaga jarak. Sementara itu, Seng Xiao tidak ingin menyakiti si kecil, dia juga tidak rela mengungkap hubungan mereka, H plus P sekarang. Bagaimanapun juga, si kecil tetaplah kecil. Tidurlah jika kau mengantuk, Xiao Xiao. Aku akan berjaga. Ini masalahmu sejak awal. Tentu saja kamu akan berjaga. Setelah itu, Seng Xiao memejamkan matanya, tetapi dengan senyum tipis. Mu Qi menatap wajah tidurnya dengan gembira. Tampaknya dia akan melakukan apa saja dengan senang hati bersama orang yang dia sukai di sekitarnya, dan terus menatap gerbang sekolah. Gerbang sekolah terbuka pada pukul 5:50, dan hanya 3 menit kemudian Mu Qi melihat sosok Mu Tangsue menyelinap ke dalam sekolah. Tetaplah di dalam mobil, Seng Xiao memberitahu Mu Qi, yang juga melihatnya. Lepaskan Jing Yun. Di mana dia? Mu Qi terkejut. Mengapa dia tidak melihatnya? Dia sudah bersiaga di belakang setengah jam yang lalu. Seng Xiao membunyikan klakson mobil, dan Mu Qi segera melihat sosok mengikuti di belakang Mu Tangsue. Jika Tuan Jing ada di sini, mengapa Anda tidak pulang dan beristirahat? Urus saja urusanmu sendiri, oke?
Mu Qi kemudian merenung, meskipun dia tidak dapat mengetahui apa yang dirasakan Seng Xiao, tetapi tentunya dia tidak akan baik-baik saja melihat adiknya dijebak. Meski begitu, Mu Tangsue bersikap konyol. Mu Qi tidak yakin apakah dia harus memuji seninya atau kesabarannya dalam menyusun potongan-potongan buku hariannya. Itu pasti terlalu sulit. Tentu saja, Mu Tangsue akan tahu betapa dia membenci keluargamu, tetapi dia pasti akan menyimpannya untuk orang tua mereka dan dia akan memberitahu mereka dengan polos bahwa dia telah merobeknya dari papan pengumuman sekolah. Adapun dia, yang disebutkan Mu Qi, segalanya pasti rumit. Dia telah membantunya, bahkan mengajaknya berkencan selama beberapa hari terakhir. Mu Qi tidak menuliskan rincian dalam buku hariannya karena mengatur segala sesuatunya terlalu merepotkan. Tetap saja, tidak terlalu sulit untuk mengatakannya karena pria itu telah memberinya pena, ponsel, jepit rambut, dan mencuri gaun untuknya. Mungkinkah Mu Qi memiliki seorang sugar daddy? Mu Tangsue bahkan lebih penasaran dengan identitas pria itu. Tentu saja dia tidak menyadari Jing Yun sedang merekam aksinya di dekatnya saat dia menempelkan halaman-halaman buku harian itu di papan pengumuman. Dia bahkan merekamnya sampai dia pergi, dan kembali ke mobil untuk menyerahkan rekamannya kepada Seng Xiao. Saatnya pertunjukan, Seng Xiao mengaitkan jarinya ke arah Jing Yun, membisikkan instruksi di luar jangkauan pendengaran Mu Qi. Mu Qi tidak bertanya. Karena dia tidak perlu takut selama dia ada di samping Seng Xiao. Namun, Seng Xiao memegang bahunya setelah memberitahu Jing Yun apa yang harus dilakukan. Lihat dan pelajari. Mulai sekarang, balaslah orang jahat 100 kali lipat. Apakah itu pelajaran pribadi?